Tawa dulu ya. Makasih, makasih. Ini Pak Bomong kesenangan. Enggak, saya tuh senang dengan Justin, jujur. Saya di bawah tuh saya sering ketawa. Sekarang Pak Justin ini punya bahasa ini, gini loh. Kalau kita ini orang Manado tuh, bagi Jo. Ini orang Manado, jadi kita suka. Mantap bro. Saya nggak ada beban ya. Saya sudah punya, Harus. saya punya keluarga. Artinya gini, yang- saya terima. Bro Justin, tegur Pak Bomong juga lah. Ya, saya Masa punya, ini semua? sebentar, saya tidak punya kepentingan ya. Teman-teman Betul, saksinya ya. Saya pemahamannya Pak Justin. Sebentar Pak Santo, saya selesaikan. Jadi kenapa saya, kalau orang Jawa bilang ya, meskipun saya orang Manado, saya orang Sangir Talaut ya, tapi lahir dan besar di Jawa, sekarang di Jakarta. Kalau orang Jawa bilang tok melong, saya nggak punya kepentingan. Orang penginjil TikTok hostnya aja sering saya nasihati kok. Misalnya begitu. Jadi saya sudah diberkati Tuhan luar biasa, tidak punya Amin. utang. Saya Amin. sudah punya keluarga, anak 3, luar biasa. Amin. Saya membantu hamba-hamba Tuhan juga cukup banyak penginjilan. Jadi Amin. gitu ya. Tetap kerinduan saya satu, Siap. kita nggak usah bahas-bahas hadis, bahas-bahas Quran, seperlunya saja mirroring lah ya. Betul. Tapi betul. jangan dijadikan Betul. alat untuk menyakiti perasaan saudara kita Muslim. Ya, Siap. Setuju saya Pak Justin. Edukasi Pak Pak Justin. sabar. Ya, siap. Jadi teman-teman, aku sebenarnya itu ya kecil hati ya, merasa kecil hati ya. Orang tua saya itu seorang hamba Tuhan, seorang gembala gereja ya di sebuah daerah ya, yang bekerja dengan keringat, waktu yang terbatas ya, pelayanan yang luar biasa. Dikatakan terus anak sekolah minggu. Nah, itu saya memang kecil hati terus terang. Ini aku ngomong di sini sekarang nih banyak orang. Saya kecil hati sekali. Ya. Orang tua saya menggembalakan 20 gereja. Nih ya, bukan sombong, 20 gereja. Ya. Coba bayangkan waktunya papa saya. Pelayanan pastoral belum, ya, kalau ada masalah keluarga dari 20 gereja itu. Ya, dia air mata, ya, keringat. Ada orang ngomong kelasnya sekolah minggu. Nah, Anda sudah apa yang Anda kerjakan? Itu yuk pertanyaan saya. Apa sih buahmu, apa buahmu itu gitu loh. Kalau Anda sudah mendirikan satu gereja ya di Indonesia, saya baru nggak usah 20 gereja, satu saja. Itu ya teman-teman ya. Jadi rasa kecil hati saya itu. Siap. Itu aja. Ya. Kasih kesempatan Ya, ke Sila mungkin menanggapi juga Bro Sila, Pak Santo sebentar. Mungkin Bro Sila ada yang ingin disampaikan juga, silakan. Ya. Tadi udah disampaikan sih sama Bro Jasin dan Pak penggil TikTok ya. Sebenarnya kita ini kan mengkritik statement-statement ya, bukan orangnya mau gimana ya terserah gitu. Yang penting itu statementnya ya dijaga lah ya, statementnya gitu. Nggak mengatakan para pendeta seperti anak sekolah minggu. Ini kan seperti teman-teman Muslim sendiri aja nggak pernah mengatakan ustadznya atau kiainya seperti itu, nggak pernah itu. Hanya orang Kristen saja yang terlalu bebas mengatakan hal itu. Ya. Apalagi sampai nantang-nantang Pak Esra Soru, Pak Muriwali, ya, Pak Diki Ngadas. Ini kan justru malah ini ya, malah menjatuhkan atau malah melemahkan apologet itu sendiri gitu. Makanya statement-statement yang sering diungkapkan itu justru malah menghancurkan apologet itu sendiri sebenarnya. Justru malah menguatkan lawan kita. Itu loh yang kita kritik selama ini. Tapi justru anehnya justru malah orang-orang Kristen yang mendukungnya itu justru malah setuju gitu loh. Ini saya heran juga sih, saya heran. Semua bisa dijelaskan tapi statement-statement yang itu kan
justru malah mendukung mereka. Kalau dalam dunia apologet ini nggak boleh seperti itu. Gitu sih. Ya. Baik, saya terima kasih Pak Justin yang sudah memberikan masukan yang sangat baik buat saya, ya kan, sangat baik dan saya terima. Ya, kalau memang jadi ada dua kesalahan baik di dalam kita umat Kristen ikut Yesus Kristus dan di umat lain adalah saudara kita umat Muslim. Berarti Edis punya kesalahan dua. Ini tanggapan saya. Kalau memang seperti itu, ya kita sepakat nanti untuk artinya memberikan arahan yang baik kepada Edis untuk tidak melakukan lagi, kan itu aja. Artinya stop lah, kan begitu ya. Karena itu tidak baik. Karena dua iman yang mereka artinya digoyang, digoncang, kan gitu. Ya sepakat Pak Justin, mungkin saya juga bisa untuk nanti ya kan masuk ke room dia untuk stop, untuk menghujat, menghina, ataupun ini dua keyakinan berarti kan antara Kristen dan Islam. Ya, tapi tidak saya membawa ke Muslim saudara saya. Saya berdiri di atas nama Yesus Kristus, Tuhan saya, yang saya percayai. Saya tidak siapapun saya nggak akan. Saya juga sama Pak Bomo. Akan saya lawan dan akan saya tolak karena ini menyangkut iman saya juga. Pada saat yang menghina siapapun, saya juga nggak peduli. Gitu. Saya prinsip saya itu. Karena iman saya dari kecil saya. Ya, kebetulan kakak saya Muslim. Ya, masing-masing saya. Kakak saya Muslim. Saya puji Tuhan Kristen. Tapi saya tidak mau dalam agama mereka artinya menghujat atau menghina. Itu ya. Kecuali edukasi yang baik, bagaimana tentang Kristen, bagaimana tentang Muslim. Sah itu, silakan saling sharing. Tapi kalau udah artinya enggak dalam undang-undang, saya siap juga, ya kan? Ya, untuk saudara-saudara saya yang bersatu di dalam artinya kerukunan antar umat beragama, ya kan? Ya main-main juga kan gitu. Karena ini menyangkut iman kakak saya yang Muslim, menyangkut saya yang Kristen kan, begitu. Saya siap itu berdiri di atas kebenaran adalah beragama yang baik kan begitu. Beragama bukan agama sesama umat beragama. Di dalam artinya kita di dalam negara kita kan Republik Indonesia yang sudah disahkan tadi menurut Pak Justin kan artinya dilindungi secara konstitusi di dalam undang-undang dasar negara kita kan siapapun yang beragama, tapi pada saat dia menghujat, pada saat dia menghina agama siapapun, iman siapa yang digoyang, saya siap itu apapun resiko saya kan juga begitu, saya siap. Memang saya bukan membela Yesus, betul Pak Bum juga bilang. Menjawabkan Saya iman. membela iman saya juga, betul. Saya juga membela iman saya, bukan membela iman saya. Saya kuat dengan iman saya, dengan pendirian saya. Apapun yang saya sudah percaya dan keyakinan saya bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat saya siap apapun. Begitu juga sama. Begitu. Saya nggak mau digoyang. Silakan masing-masing, kan gitu. Iya. Begitu. Ya, gitu ya. Saya terima kasih buat semua Pak Bom, terima kasih. Lanjutkan Ya, apa terima tugas. kasih Pak Santo. Ya, Ya, untuk semua ya. Pak Justin, terima kasih. Bila semua sudah baik yang Muslim, baik yang Kristen. Berarti Salam saya dari saya, salam sehat selalu, salam Pancasila. Siap. Oke. tadi ada apa namanya menyinggung bukan menyinggung sih, ada statement mengenai kita menghormati para hamba-hamba Tuhan lah ya. Nah ini mungkin bisa untuk bahasan selanjutnya ya. Aku mau mengutip dari 1 Timotius 5 ya. Nanti tolong dijelaskan ya buat kita semua yang awam nih ya. Ada banyak guru di sini, ada Bro Justin, ada Pak Bombo, ada Bro Sila ya. Oke. Ayatnya 1 Timotius 5 ayat 17, 18 sampai 20 deh saya kasih ya. Saya bacakan. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Wah, lumayan ya. Sampai 2 kali lipat nih. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik," dan lagi, "Seorang pekerja patut mendapat upahnya."
Ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penutua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan nih, Pak Bom Bom dulu mungkin. Silakan Pak Bom Bom. Itu dulu Bu, saya lagi sarapan, makan. Minta maaf Bu. Nih, lagi makanan nu. Oke. Lanjut ya. Bro Sila dulu, silakan Bro Sila. Pak Aisam, Shalom, Pak Opung sebentar ya. Silakan Bro Sila. Ya, ini kan nasihat untuk menghormati pemimpin di dalam gereja atau di dalam jemaat. Jemaat itu kan ada hamba Tuhan, ada penatua. Nah, jadi memang ini untuk penasehatan untuk menghormati. Karena apa? Karena para hamba Tuhan itu pun juga sudah berjuang di grassroots ibaratnya kan, langsung di lapangan. Kalau dulu kan nggak ada sosial media, zaman Rasul Paulus kan nggak ada gitu. Para penginjil, para misionaris itu kan bahkan mereka meninggalkan dunianya ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Ya, yang diberitakan apa? Kristus gitu. Injil keselamatan. Nah, karena itulah mereka harus diberikan apresiasi, bukannya disanjung seperti dewa, tidak, tetapi dihormati agar atas jeripayah mereka gitu. Ibaratnya kan seperti pahlawan kan juga, kita juga menghormati para pahlawan, kita menghormati para guru, kita menghormati para hamba Tuhan. Bukan berarti kita mentuhankan mereka, bukan. Itu jadi mereka akan ini ya. Saya bacakan kembali ya. Di ayat yang ke 17 tadi ya, Timotius 1:5 ayat 17. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Nih, ini kita harus kasih tanda kutipnya ya. Terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Jadi kita menghormati mereka. Jadi termasuk kalau di zaman sekarang kan ada tuh pengajar-pengajar yang juga mengajar di TikTok kan gitu. Kita harus lihat pengajarannya. Apakah pengajarannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Makanya kita juga harus menghormati mereka gitu. Siapapun itu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, kita harus menghormati mereka gitu. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas orang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, sekarang kalau memang ada hal yang kurang benar, misalnya statusnya yang mungkin sudah kawin tapi ngaku belum kawin. Nah, itu kan itu sudah kawin tuh gitu. Ngakunya masih bujang. Nah, kalau ada saksi maka betul bisa dibuktikan bahwa dia sudah kawin tapi ngakunya kok masih bujang.